Shalom, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang setia menyaksikan video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan tetap belajar dalam ruang belajar Perjanjian Lama. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 2 dan 3 dengan tema tragedi. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pasal 3 dalam kitab Kejadian, sesungguhnya merupakan bagian sentral dari keseluruhan Alkitab. Karena disinilah berawal tragedi kejatuhan manusia yang berakibat kepada seluruh generasi di segala waktu dan tempat. Sehingga kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 3 sebenarnya menjadi pasal yang sangat penting supaya kita mengerti segala sesuatu yang kita alami hari ini, segala kesusahan, segala kesengsaraan, segala akibat-akibat yang sesungguhnya pertama sekali terjadi di satu tempat yang bernama Taman Eden, yang di mana tokoh sentralnya yaitu Adam dan Hawa, dan apa yang mereka lakukan pada waktu itu berakibat sampai hari ini. Itulah sebabnya pasal 3 ini menjadi sesuatu bagian yang penting. Tetapi saudara, pentingnya pasal 3 juga kita bisa melihat bahwa bagian firman Tuhan ini secara khusus banyak disoroti atau banyak diragukan oleh para teolog historis kritis. Antara lain, ini hanya satu perwakilan, ya. Dikatakan Adam dan Hawa bukanlah pribadi aktual yang pernah hidup di bumi ini, melainkan hanya sebagai simbol dari asal usul ilahi dan kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian tidak menjelaskan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Salah seorang tokoh yang berpandangan seperti ini adalah seorang teolog yang besar bernama Calvert. Nah, jadi kita lihat sentralitas Kejadian 3 dalam sebagai pondasi pengajaran kekristenan. Tetapi pondasi kekristenan ini jugalah yang diragukan banyak para ahli dan juga dikritisi oleh para ahli. Dan mereka katakan sesungguhnya semua peristiwa di dalam Kejadian 3 termasuk tokoh-tokoh yang ada di dalamnya bukanlah peristiwa historis, satu. Kemudian bukanlah tokoh historis. Nah, kalau kita memperhatikan pandangan ini bukan hanya satu teori yang tidak memiliki dampak apa-apa. Tetapi ini satu teori, satu pandangan yang sesungguhnya sangat mempengaruhi pondasi kekristenan tentang asal-usul, tentang kejatuhan manusia yang menjadi pondasi pelajaran kekristenan di dalam Alkitab. Kita lihat apa implikasi dari bagian ini. Dari pandangan ini tentu kita bisa melihat yang pertama, implikasi historis. Kalau kita menerima pandangan historis kritis bahwa peristiwa dan tokoh di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu bukan fakta historis, maka seluruh Alkitab yang ada ditulis yang memiliki landasan kepada kitab Kejadian secara khusus itu bukanlah satu fakta historis. Sekali lagi, ketika kita menerima pandangan historis kritis, maka seluruh kitab Kejadian yang menjadi landasan seluruh kitab di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bukanlah sesuatu yang historis. Berarti itu hanyalah merupakan mitos karangan manusia. Itu yang kita lihat implikasinya secara historis. Kemudian yang kedua, secara teologis, itu berarti bahwa Allah tidak pernah menciptakan dunia ini, tidak pernah campur tangan dengan dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini terjadi secara mandiri. Itu implikasinya secara teologis.
Kemudian yang berikutnya kita lihat secara soteriologis. Kejatuhan manusia itu hanya simbol Adam dan Hawa. Peristiwa kejatuhan itu bukan fakta historis. Sesungguhnya ini bukan hanya berdampak pada konteks kitab Kejadian. Itu berarti bahwa tidak pernah ada manusia yang jatuh. Tidak pernah ada manusia yang berdosa. Maka apa yang dicatat sepanjang perjalanan perjanjian lama sampai penggenapannya dalam perjanjian baru adalah merupakan kekeliruan. Karena kalau tidak ada manusia yang pernah jatuh ke dalam dosa, tidak ada dosa, maka untuk apa Yesus Kristus? Apa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Bukankah ini hanya semacam kebohongan yang pernah ditulis oleh manusia-manusia, orang-orang di dalam perjanjian baru? Dengan demikian saudara, kita memperhatikan implikasi dari pandangan historis kritis ini haruslah kita tolak. Bahwa apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kitab Kejadian adalah fakta. Kita lihat dia fakta. Ada waktu yang tertentu dalam satu waktu yang terjadi di bumi. Ada tempat yang tertentu. Itulah konteks kita lihat di konteks Taman Eden yang berada di timur menurut catatan Alkitab. Ada tokoh tertentu yaitu Adam, Hawa, ular, dan terlebih-lebih lagi ada Allah pribadi pencipta itu berada dalam konteks ini. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas bahwa kisah Kejadian pasal 3 khususnya adalah fakta historis. Mari kita lihat beberapa argumentasi yang bisa kita berikan, ya. Pembuktian tentang Adam yang historis misalnya. Mari kita lihat misalnya di dalam silsilah dalam kitab Tawarik, ya, di sana sangat jelas silsilah Adam, Hawa, dan seterusnya dalam perjanjian baru. Misalnya mari kita buka misalnya Lukas pasal yang ketiga. Ya, Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 3 ayat yang ke-38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dari silsilah ini kita bisa melihat, ya, kalau kita melihat silsilah ini ada satu silsilah yang menaik, dimulai dari anak, dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi ini membuktikan silsilah itu salah satu fungsi dari silsilah adalah untuk membuktikan ada pribadi yang historis yang bernama Adam. Kemudian yang berikutnya, misalnya kalau kita membaca Matius 19 ayat 4 sampai dengan 6, kemudian Markus 10 ayat 2 dan 7. Dalam percakapan yang ingin mencobai Yesus, para Farisi dan ahli Taurat, kalau kita misalnya membaca, saya ingin membuka salah satu bagian firman Tuhan dari Markus, ya, kita buka Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10, kita perhatikan ayat 2 dan seterusnya. Saya akan coba membacakannya untuk kita. Maka datanglah orang Farisi untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Lihat, saudara perhatikan ayat yang keempat. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus bertanya, apa yang ditulis oleh Musa? Ya, kemudian ahli Taurat dan orang Farisi ini menjawab dengan mengutip Ulangan 24 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mungkin seterusnya saudara bisa baca. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang Farisi dan ahli Taurat,
apa yang ditulis Musa tentang itu. Ya, apa yang kamu baca di sana. Maka mereka mengutip Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Tetapi kemudian di dalam ayat yang kelima ini, ya, kita lihat, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Lebih lanjut, dalam ayat yang ke-6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan seterusnya. Saudara perhatikan, jawaban Yesus ini begitu luar biasa, saudara. Karena ketika orang Farisi dan ahli Taurat mencoba mengutip Ulangan 24 ayat 1 dan sampai dengan 4. Tapi justru Tuhan Yesus mengembalikan kepada konteks penciptaan Adam dan Hawa. Ya, dikatakan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus mengutip Kejadian pasal 1, ya. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-27. Dengan demikian sangatlah jelas. Tidak ada tempat bagi pandangan historis kritis yang berkata bahwa Adam dan Hawa dan peristiwa kejadian bukanlah fakta historis. Karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Maka ini satu landasan yang kuat. Coba kita memperhatikan misalnya bagian-bagian lain yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga. Misalnya kalau kita memperhatikan tokoh dan peristiwa dalam perjanjian lama menurut Tuhan Yesus, ya, kita lihat bahwa Yesus Kristus menjelaskan, melandaskan historisitas dari tokoh dan peristiwa dalam perjanjian lama ini. Misalnya seperti contoh yang tadi, Adam dan Hawa, itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini. Juga tentang pribadi Habel, ya, juga tentang Nuh dan peristiwa air bah. Jadi kalau historis kritis meragukan semua fakta-fakta yang ada di PL, salah satunya Adam dan Hawa, dan beberapa bagian yang lain, maka Tuhan Yesus Kristus dalam ayat-ayat yang ada, yang saya tampilkan ini, justru memberi konfirmasi bahwa Adam dan Hawa, tokoh-tokoh lain, peristiwa-peristiwa lain yang ada dalam perjanjian lama adalah sungguh-sungguh peristiwa yang benar-benar terjadi. Ini harus kita pahami sungguh-sungguh. Tokoh Abraham, Sodom dan Gomora, ya, kemudian tokoh Daniel, Yunus dan ikan besar. Nah, ini menjadi satu pegangan untuk kita, orang-orang Kristen yang sungguh mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, khususnya tokoh Adam dan Hawa adalah tokoh historis. Peristiwa kejatuhan adalah peristiwa historis. Kemudian pembuktian lain yang bisa kita lihat. Pernyataan Paulus tentang urutan penciptaan manusia. Mari kita buka 1 Timotius. Kita buka saudara 1 Timotius. Ya, kalau kita memperhatikan 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13, apa yang firman Tuhan katakan? 1 Timotius 2 ayat 13, oke. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara perhatikan, Paulus justru memberi rincian yang lebih jelas lagi. Ya, ada kronologis. Siapa yang pertama-tama diciptakan itu Adam, kemudian Hawa. Dan kejatuhan itu bermula juga dari Hawa. Nanti kita akan lihat dalam sesi-sesi ini. Kita memperhatikan, ini sangat jelas. Ada urutan penciptaan manusia yang dijelaskan oleh Paulus. Kemudian yang berikutnya, pernyataan Paulus tentang dua manusia. Mari kita perhatikan. 1 Korintus pasal yang ke-15.
Saudara, mari kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 dan 22. Ya, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam yang ada dalam kitab Kejadian, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara perhatikan, ada Adam yang terakhir, ada Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama ini diragukan dan itu bukan fakta historis, apakah ini tidak memiliki implikasi terhadap Adam yang kedua yang olehnya semua manusia diselamatkan? Pernyataan Paulus ini begitu sangat jelas, saudara. Kita bisa melihat bahwa pernyataan ini satu hal yang mendasar. Selain dia menjelaskan urutan penciptaan Adam, kemudian Hawa, kemudian kejatuhan manusia ke dalam dosa dimulai dengan Hawa, yang kemudian Adam. Maka akibat dari dosa Adam sebagai manusia yang pertama itu, yang berakibat kepada kematian seluruh manusia. Kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Oleh karya Yesus Kristus, Adam yang kedua itu, maka seluruh manusia yang mati kemudian dihidupkan dalam persekutuan dengan kebangkitannya. Dengan demikian, saudara, maka apa yang kita lihat sebagai pembuktian, baik dari perjanjian lama dan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, tulisan Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa sekali lagi tidak ada tempat bagi pandangan historis kritis yang berkata bahwa Adam dan Hawa bukan tokoh historis, peristiwa kejatuhan bukan peristiwa historis. Nah, ini kita bisa melihat. Kemudian yang terakhir, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, maka sangatlah jelas ada silsilah yang dijelaskan di dalam Alkitab sedemikian rupa, sehingga di dalam silsilah ini Adamlah yang menjadi yang pertama dari seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dengan demikian, saudara, maka kita melihat bahwa sekali lagi sangat jelas dibuktikan di dalam Alkitab itu sendiri bahwa Adam dan Hawa adalah tokoh historis. Kemudian mari kita lihat bagian berikutnya, saudara. Ya, sebelum kita melihat tragedi di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka mari kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan konteks kitab Kejadian pasal 3, sebelum Kejadian pasal 3 ada Kejadian pasal 2. Yang ingin saya katakan, supaya kita bisa lebih memahami Kejadian pasal 3, tragedi itu seharusnya tidak terjadi. Mengapa? Karena sesungguhnya tragedi itu terjadi dalam konteks di mana Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa dan seluruh isi dunia ini dengan satu penilaian Allah yang luar biasa, sungguh amat baik. Dan kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 2, sehingga saya katakan seharusnya tragedi itu tidak terjadi. Kita memperhatikan manusia ciptaan yang mulia. Kita akan lihat ini nanti bagian-bagian ini secara rinci. Di dalam ayat 7 dikatakan, pasal 2 ayat 7, dibentuk secara teliti dan istimewa. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Disediakan segala fasilitas. Manusia itu ditempatkan di Taman Eden yang begitu indah. Diberi tanggung jawab yang jelas. Diberi kebebasan untuk memilih. Perhatikan, manusia itu tidak diciptakan seperti robot. Tapi manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Itu dalam pasal 2 ayat 16 sampai 17. Yang berikut yang bisa kita lihat, nanti kita lihat lagi bagian ini, diperhatikan kebutuhan, khususnya kebutuhan jiwanya. Kebutuhan akan teman hidup yang memang sungguh dibutuhkan.
ya, diberi otoritas dan wibawa atas ciptaan. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Diberikan pasangan atau teman hidup yang sepadan. Nah, kita coba lihat, kita perhatikan rincian-rincian ini, ya, mulai dari yang pertama tadi kita coba perhatikan ya. Ya, kita lihat. Oke, yang pertama tadi dibentuk secara teliti dan istimewa. Mari kita membuka Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26-27, marilah kita menjadikan ada satu perencanaan, ada satu rancangan yang indah, yang luar biasa, yang dilakukan oleh Allah Tritunggal dalam konteks penciptaan itu. Tetapi kemudian dalam pasal 2 ayat 7 ini kita melihat keistimewaan, keluar biasaan rancangan Tuhan itu dijelaskan pada prosedur bagaimana manusia itu dijadikan menjadi makhluk hidup karena Allah menghembuskan napasnya. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan seluruh penciptaan dalam kitab Kejadian, tidak pernah Allah berkata atau melakukan hal yang sama kepada ciptaan yang lain. Dia cukup berkata, jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadi. Tetapi ketika Dia ingin menciptakan manusia, dimulai dengan rancangan, dimulai dengan perundingan, dimulai dengan great design oleh Allah Tritunggal. Dalam prosesnya, Allah menghembuskan napas melalui lubang hidung manusia yang diciptakan dari debu tanah itu. Ya, saudara perhatikan ya. Manusia memiliki relasi yang khusus yang tidak mungkin dimiliki oleh ciptaan manapun. Manusia memiliki persekutuan dengan Allah karena dia hidup semata-mata karena Tuhan mengembuskan napasnya ke dalam hidup manusia itu sendiri. Dan kalau kita memperhatikan apa akibatnya, ya, manusia yang istimewa yang diciptakan menurut gambar dan Allah itu. Manusia memiliki kekekalan karena roh Allah yang dihembuskan kepada manusia itu kekal adanya. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan sesungguhnya konteks kitab Kejadian pasal 1 dan 2, sesungguhnya manusia itu diciptakan, ya, diciptakan dalam konteks kekekalan. Ya, karena Allah yang menghembuskan napasnya adalah Allah yang kekal. Dan dia memiliki persekutuan dengan Allah yang kekal. Ini keistimewaan manusia yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau kita memperhatikan, ya, disediakan segala fasilitas, luar biasa. Dan mungkin ada pertanyaan, ya, yang mungkin seringkali ditanyakan dan itu mengganggu kita. Ya, mengapa manusia diciptakan hari yang ke-6, gitu ya? Nah, kalau pertanyaan ini kemudian ditanyakan kepada kita, kenapa bukan hari pertama, kedua, ketiga? Nah, kalau kita memperhatikan kitab Kejadian, sesungguhnya secara implisit memberi jawaban. Karena sesudah segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Mulai hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-6 bagian yang terakhir baru manusia. Tentulah semua yang diciptakan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan bagi manusia istimewa yang diciptakan. Sehingga ini yang saya katakan, segala sesuatu disediakan bagi manusia yang diciptakan. Ada pohon kehidupan. Kebutuhan manusia akan hidup yang kekal. Ada pohon pengetahuan sebagai sarana ujian ketaatan manusia itu terhadap penciptanya. Ada sungai-sungai yang mengalir. Tentu kebutuhan sungai yang mengalir untuk menyuburkan tanah yang akan diolah, yang akan memberkati manusia. Ada logam mulia dan batu-batuan yang dibutuhkan manusia untuk perhiasan. Ya, memang
kalau saudara perhatikan, bahkan lebih daripada apa yang dipikirkan oleh manusia itu. Ya, kira-kira apakah Adam dan Hawa membutuhkan liontin, perhiasan, berlian, dan seterusnya? Ya, tapi saudara perhatikan, kalau hari ini kita atau manusia pada umumnya mengejar barang-barang berharga ini, tetapi dalam konteks kejadian kita perhatikan, seluruh itu disediakan oleh Allah, bahkan yang jauh dari apa yang diinginkan, dipikirkan, dibutuhkan oleh manusia pada konteks itu, Tuhan telah siapkan. Maka sangatlah tepat jika saya katakan, seharusnya tragedi itu tidak terjadi, saudara. Ya, ini sangat jelas sekali. Oke. Kemudian yang berikut, Allah memberi tanggung jawab yang jelas. Allah menciptakan dan menempatkan manusia itu di taman untuk bekerja melayani pencipta, itu tuannya. Kita bisa bandingkan, ya. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa buka pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak awal, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28, kemudian pasal 2 ayat 15, memang sejak awal manusia ini menjadi gambaran Allah yang kreatif, Allah yang menciptakan. Maka manusia adalah manusia yang aktif. Allah menyediakan sarana untuk kreativitas. Allah menyediakan lahan, Allah menyediakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia. Lagi-lagi, di mana kekurangan yang ada pada waktu itu. Segala sesuatu disediakan oleh Allah. Bekerja melayani tuannya untuk memelihara seluruh ciptaan Allah tentu. Nah, saudara perhatikan. Kalau ada pertanyaan apa perbedaan pekerjaan sebelum berdosa dan sesudah berdosa? Kita akan jawab nanti pada bagian selanjutnya. Jadi, yang ingin saya katakan, ada pandangan yang berkata bahwa manusia itu bekerja adalah sebagai akibat dosa. Ini salah, ini keliru. Sebelum manusia berdosa, sudah ada mandat, sudah ada perintah untuk bagi manusia untuk mengelola segala ciptaan yang disediakan. Namun ada konteks yang berbeda. Ya, sesudah manusia itu jatuh dalam dosa. Kita akan lihat nanti. Oke? Yang keempat, Allah memberi kebebasan untuk memilih, ayat 16 dan 17. Itu yang saya katakan tadi. Ya, kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintah yang pertama dalam konteks itu. Ya, saudara perhatikan. Memberi perintah ini perintah yang pertama, sangat jelas. Ya, ya, kalau saudara perhatikan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi, silakan saudara lanjutkan pembacaan. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu boleh dinikmati oleh manusia dengan bebas. Ya. Fokusnya adalah segala sesuatu boleh dinikmati oleh manusia dengan bebas. Ya, ini yang menjadi celah nanti bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Ya. Nah, ada kebebasan. Jadi manusia itu diciptakan dengan kebebasan. Ya, kebebasan tentu untuk memilih. Ya, kebebasan untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ya. Nah, saudara perhatikan, untuk menikmati apa kebebasan yang diberikan kepada manusia, kebebasan untuk memilih bagi dirinya apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau saudara perhatikan bagian ini, apa fungsi, isi dan konsekuensi perintah Allah bagi manusia? Kita akan bisa melihat, ya, sebenarnya fungsinya sangat jelas untuk menjaga manusia itu, ya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga manusia itu dari batas-batas yang Tuhan telah tetapkan, ya, karena manusia tetaplah manusia, memiliki batas, tidak boleh melewati batas, maka diberi perintah bagi manusia itu. Ada isinya, jelas sekali.
Ya. Kemudian ada konsekuensinya, itu yang akan kita lihat pada bagian berikutnya nanti. Oke, yang kelima, Allah memperhatikan kebutuhan jiwa manusia itu. Ya. Saudara perhatikan, sesudah kalau kita memperhatikan, coba kita lihat ya lebih lanjut. Manusia membutuhkan seorang penolong yang tidak diperolehnya dari ciptaan lain. Oke, saudara perhatikan ya. Kalau saya baca misalnya ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dan satu kalimat Allah yang pertama sekali, yang sangat kontras dengan 6 sampai 7 kali kalimat dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, yang berkata Allah melihat semuanya itu baik. Tetapi untuk pertama sekali Tuhan berkata tidak baik. Ya. Kalau manusia itu seorang diri saja. Saudara perhatikan, Tuhan tidak hanya melihat rupa manusia, tapi dia melihat ada satu kebutuhan yang lebih dalam. Itulah kebutuhan jiwa, kebutuhan akan penolong yang sepadan. Maka Tuhan ciptakan Hawa. Ya, jadi saya lagi-lagi berpikir dan mau mengatakan kepada saudara, harusnya tragedi itu tidak terjadi, saudara. Ya, Allah sendiri bertekad untuk membuat seorang penolong bagi manusia. Kalau kita memperhatikan, penolong itu adalah inisiatif Allah sendiri. Karena dia mengerti bahwa manusia itu tidak mungkin sendiri. Oke, kita perhatikan. Oke, ya, seperti yang saya baca tadi, Allah memberi otoritas. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam dunia ini, ya, taksonom yang pertama, taksonom itu berarti seorang yang punya keahlian untuk apa itu mendefinisikan, membedakan, merincikan satu dengan yang lain, atau membuat kategori satu dengan yang lain, itu taksonomi. Karena itu Adam ini adalah seorang taksonom. Dia diberi otoritas oleh Allah untuk menamai, ya, memberi nama. Sebagaimana Allah berotoritas menamai segala ciptaan. Maka sekarang otoritas itu diberikan, ya, kepada Adam juga, supaya dia menamai seluruh ciptaan, khususnya binatang-binatang. Saya berpikir betapa luar biasa cerdasnya, betapa luar biasa kapasitas rasio yang dimiliki oleh Adam, sehingga sekian banyak binatang dia beri nama satu persatu, dan Alkitab mencatat pemberian nama itu begitu luar biasa. Ya, memang tidak dijelaskan, ya, bagaimana manusia dapat memberikan nama itu tidak dijelaskan, tapi Alkitab sangat jelas. Ya, jadi apa yang jelas itu yang kita pahami. Nah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Oke? Kemudian yang terakhir, Allah memberikan teman yang sepadan. Ya, mengapa Allah memberikan? Karena itu menjadi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan sepadan berdasarkan konteks? Kalau saudara perhatikan, kalau kita mau lihat istilah sepadan berdasarkan konteks, itu berarti paling tidak kita bisa melihat manusia itu adalah manusia yang mampu berkomunikasi dengan teman sepadan. Kalau saudara perhatikan, ya, khususnya ayat 20, dia tidak menjumpai, tidak ada yang sepadan dengan dia pada ciptaan lain, khususnya pada binatang-binatang yang diberi nama itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, sesungguhnya sudah dimulai, ya, komunikasi Allah dengan manusia yang pertama, kemudian komunikasi manusia dengan manusia lain, khususnya teman yang sepadan dalam konteks itu. Ini sangat jelas sekali kita perhatikan. Bagaimana proses pemberian teman yang sepadan itu kita memperhatikan di sini, ya. Membuat Adam tidur nyenyak. Sorry, ini ada kesalahan. Membuat Adam tidur nyenyak. Ya, kalau kita perhatikan, ya, dibuat tidur. Ya, tentu dalam proses itu
Ya, kalau kita pahami misalnya dalam konteks kita sekarang, inilah operasi yang pertama yang kita bisa lihat yang terjadi pada waktu itu, ya. Sehingga dia betul-betul pasif, dia menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan. Oke? Allah mengambil satu tulang rusuk. Oke? Ada teolog-teolog yang berkata, mengapa bukan dari kepala atau mengapa bukan dari kaki? Kemudian ada interpretasi katakan, karena laki-laki dan perempuan itu, ya, bukan untuk diinjak, bukan untuk menjadi kepala, tetapi perempuan itu adalah menjadi orang yang dekat di hati. Katanya begitu. Silakan saudara mau terima interpretasi ini? Ya, bukankah tulang rusuk dekat di hati? Jadi itu kedekatan. Ya, boleh-boleh saja interpretasi ini. Saya pikir tidak ada salahnya. Ya. Jadi kenapa? Karena perempuan bukan untuk menjadi kepala dan perempuan juga bukan untuk menjadi bawahan yang diinjak, tetapi perempuan itu adalah teman yang sepadan yang dekat di hati. Saya harap perempuan yang mendengar tayangan ini bisa menjadi terhibur hari ini. Oke, kita perhatikan lebih lanjut. Allah membawa Hawa kepada Adam. Oke, kita perhatikan. Ya. Kemudian Adam menerima pemberian Allah. Adam meninggalkan orang tua. Saudara perhatikan. Ya, ada muncul pertanyaan. Bukankah di sini baru hanya ada Adam dan Hawa? Orang tua mana yang ditinggalkan? Ya toh? Ya, tapi saudara perhatikan. Ini yang saya katakan. Tuhan sudah memberi satu garisan yang jelas. Meskipun sifatnya satu antisipasi. Dan inilah yang akan menjadi pola perkawinan seluruh umat manusia kalau mau sesuai dengan firman Tuhan. Seorang laki-laki akan meninggalkan, ya, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, tentu dalam konteks Adam dan Hawa, merekalah orang tua yang pertama. Tetapi yang ingin dikatakan kemudian adalah kepada anak-anaknya, kepada generasi selanjutnya, kepada kita hari ini. Oke? Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini sangat jelas. Ya. Orang ketiga, termasuk orang tua, mertua, seringkali, ya, karena tidak sesuai dengan padanan dari firman Tuhan ini, seringkali timbul masalah di tengah-tengah keluarga. Ya, kita memperhatikan bagian ini. Oke? Keduanya telanjang, tetapi tidak merasa malu. Oke? Ini satu hal yang luar biasa. Oke, jadi betul-betul kita memperhatikan bagian itu. Kemudian inilah yang kemudian mari kita lihat kepada topik, ya. Tetapi sangatlah disayangkan. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah bagi manusia itu tidaklah cukup. Manusia justru jatuh kepada pencobaan yang menjadi awal tragedi bagi kehidupan manusia sepanjang sejarah. Ya, kalau saudara memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka sangatlah jelas. Ya, khususnya kalau kita melihat misalnya Yakobus pasal 1 ayat yang ke-24. Di situ sangat jelas. Oke? Dikatakan di sana bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara perhatikan, mengapa saya perlu menjelaskan konteks Kejadian pasal 2? Ya, supaya kita melihat bahwa sesungguhnya apa yang kita alami hari ini sebagai akibat dosa yang terus ditularkan dari satu generasi mulai dari Adam sampai kepada kita hari ini. Sesungguhnya itu tidak perlu terjadi kalau kita betul-betul melihat konteks kitab Kejadian pasal 2. Dan semua penjelasan yang telah saya berikan melalui konteks pasal yang kedua, semuanya telah diberikan oleh Tuhan. Namun faktanya itu tidak cukup. Ya, manusia justru jatuh kepada pencobaan. Dan pencobaan itu sesungguhnya, ya, kalau kita memperhatikan pencobaan itu, kalau kita lihat
pencobaan itu justru lahir. Memang ada medium si ular, tetapi pencobaan itu sesungguhnya ditentukan dari dalam, sebagaimana firman Tuhan katakan, ya. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oke. Kita memang harus mempersalahkan ular, betul. Tapi saudara perhatikan kebenaran Alkitab bahwa pencobaan itu sesungguhnya bukan berasal dari luar diri manusia. Pencobaan itu berasal dari dalam diri manusia. Ya, walaupun ada penggoda, kalau kita teguh, kalau kita tetap melihat ya kebenaran firman Tuhan, maka apapun konteks, apapun penggoda di luar kita, itu tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Harusnya ini yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 3. Tetapi apa mau dikata, ini yang sudah terjadi dan yang harus kita pelajari bersama. Saudara, bagian yang awal ya kita memperhatikan, tragedi itu begitu luar biasa, mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, berakibat pada seluruh aspek kehidupan manusia dalam hubungan-hubungannya. Kita perhatikan, ya, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Oke, rusak. Ya, kemudian kita lihat hubungan manusia dengan manusia rusak. Ya, hubungan yang tadinya intim, penuh keakraban, penuh percayaan, sekarang menjadi permusuhan. Kita akan lihat nanti bagian-bagian itu. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga rusak. Oke, hubungan manusia dengan alam semesta juga rusak. Konteks Taman Eden yang luar biasa, yang begitu indah. Ada keharmonisan antara manusia dengan makhluk ciptaan lain, dengan alam semesta. Sekarang itu berubah ya menjadi sesuatu yang rusak kalau kita memperhatikan nanti sesudah kitab Kejadian pasal yang ketiga. Oke. Nah, pertama, mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Saudara silahkan buka Alkitabnya, kita akan mencoba melihat ya membuat satu eksposisi dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, saudara perhatikan. Adapun ular, ya. Nah, ada pertanyaan, siapakah ular itu? Oke, ini menjadi pertanyaan. Ya, mengapa ular? Ya, istilah paling cerdik arum. Arum itu paling cerdik, ya. Maka mengapa Tuhan Yesus katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena sifat ular itu cerdik, ya, pintar dari seluruh binatang, ya. Saudara perhatikan yang diciptakan oleh Tuhan. Oke? Nah, tetapi siapakah ular itu sesungguhnya? Apakah ya? Tetapi jelas kalau dikatakan adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Oke, siapa ular itu? Nah, kemudian ada yang mengaitkannya langsung dengan iblis. Siapakah ular itu? Ya, apakah ia ular biasa dalam arti sesungguhnya? Jelas. Tadi adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, tetapi kalimat selanjutnya memang menjadi pertanyaan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Pertanyaannya, kapan ular bisa berkata? Oke? Di satu sisi saudara harus pegang baik-baik. Ular adalah ciptaan Tuhan. Tetapi ketika kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, maka saudara, ya, kebetulan konteks kitab Kejadian ini dekat dengan mitos konteks paganisme kafir, ya, di timur dekat kuno yang mempercayai ular sebagai tokoh, mempercayai ular sebagai dewa, sebagai tokoh atau simbol kekekalan, ya. Saudara perhatikan, karena ular itu memiliki kemampuan regenerasi, ya, bertukar kulit dan seterusnya. Maka kalau saudara perhatikan lambang-lambang di apotik itu gambar ular, lambang ular itu sebenarnya dilihat pada sisi positif dari ular sebagai tokoh simbol dari regenerasi atau dari tokoh yang bisa memberikan keawetan hidup. Itu mitos pada waktu itu. Ya. Meskipun kita tahu bahwa ular itu berganti kulit, ya, ada regenerasi misalnya. Nah, tetapi apakah kemudian ular itu dapat berkata?
Ya, tentu ya karena inilah sesungguhnya maka banyak historis kritis yang berkata, lihat itu. Ada ular berkata, bukankah jelas kitab Kejadian yang diyakini orang Kristen itu mitos? Oke. Nah, tapi kita akan lihat. Oke, kita akan lihat dan kita harus pegang prinsip ya. Alkitab ditentukan oleh konteksnya, tetapi Alkitab juga bisa dinilai oleh Alkitab itu sendiri. Ini kita pegang baik-baik. Oke. Jika ia ular biasa, mengapa ia dapat bicara? Kayak dongeng ya. Kayak saudara, kalau saudara satu waktu punya kesempatan untuk nonton tayangan-tayangan apa itu, yang anak-anak yang bersifat hayalan, atau Disneyland gitu ya. Ada ular bicara ya. Apa itu? Ya, tayangan-tayangan seperti itu banyak. Nah, ya, mengapa ia dapat mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah? Bukan hanya bicara, tapi mengucapkan firman yang dikatakan oleh Allah. Luar biasa. Satu, ini ular, iya ciptaan Tuhan. Tapi ketika dilanjutkan kalimat ini, maka ini tentu bukan ular biasa. Oke? Nah, dalam kitab Kejadian, tidak ada sebutan bahwa ular adalah iblis. Tidak ada pertama sekali. Kecuali misalnya kalau kita membaca dalam, ya saya mengutip dari Deuterokanonika, kitab kebijakan Salomo yang tidak masuk dalam kanon, pasal 2 ayat 24, ular pertama sekali disebut iblis di sana. Oke, ini hanya informasi, supaya saudara jangan salah mengerti, ini hanya informasi secara historis kalau kita lihat. Tetapi kemudian, di dalam bagian-bagian lain, itu yang saya katakan, intertekstual, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri jelas. Ya, di dalam PB, ular disebut sebagai iblis. Ya, saudara bisa lihat, ya. Ya, bapamu adalah si ular, iblis, bapa segala pembohong itu. Yohanes 8 ayat 44. Wahyu 12 ayat 9. 20 ayat 2. Jadi sangat jelas di sana. Oke. Saudara perhatikan, ada juga yang mengaitkan ular dengan mitos-mitos timur dekat kuno. Mana ada ular yang dapat bicara? Mana ada ular yang dapat berkomunikasi dengan manusia? Ya, bisa-bisa saja. Ya, tapi kita lihat siapa ular itu. Nah, ini ada pemahaman yang keliru. Ya, karena dia langsung diidentifikasikan, ya, diidentikan dengan si iblis, maka iblis itu diciptakan oleh Allah. Ya, coba saudara perhatikan. Ini satu pandangan yang menurut saya. Coba saudara buka Yesaya. Ya, kita buka ya, Yesaya 45 ayat 7. Oke. Ya. Dikatakan di sana, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Saudara, ini dipakai orang untuk berkata, padahal di sana jelas sekali bahwa tidak ada kata-kata iblis. Di sana hanya dikatakan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Kalau kita memperhatikan konteks ini supaya saudara jangan salah, sebenarnya ini ingin bicara tentang bagaimana Tuhan tanpa batas, saya ulangi, Tuhan tanpa batas berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang memiliki masa kini, dia yang memiliki masa depan. Ya. Mengapa seperti itu? Ini ingin menjelaskan kepada umat Tuhan bahwa dia pun mampu memakai seorang raja yang bernama Kores, yang notabene adalah raja kafir. Tetapi dia mampu dalam kedaulatannya untuk menggunakan ini menjadi alat pembebasan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Di tangan Tuhanlah seluruh, ya, kehidupan, masa depan manusia. Ini yang dijelaskan. Saya tidak tahu mengapa akhirnya ini dicomot menjadi ayat untuk menjelaskan bahwa iblis diciptakan oleh Allah. Oke? Ada juga yang katakan itu adalah roh anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6. Yaitu interpretasi. Nah, kemudian ada teks-teks seperti Yesaya 14 ayat 12 dan seterusnya, Yeskil 28. Nah, mereka katakan bukankah ini mau menjelaskan asal-usul iblis? So, kalau saudara perhatikan teks itu ya, misalnya kita buka, misalnya Yesaya pasal 14. Oke? Yesaya pasal 14. Jadi kita, saudara, lagi-lagi kita harus membaca teks itu berdasarkan konteksnya. Kalau saudara misalnya baca ayat yang ke-12, ya, sampai dengan ayat yang ke-14, saya hanya baca 1-2 ayat. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan
dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke? Dan seterusnya. Kalau saudara perhatikan sebenarnya konteks ini ingin menjelaskan penghukuman Tuhan atas raja-raja yang jahat, yang sombong. Sombong. Ya, salah satu istilah Ibrani untuk orang yang sombong dipakai istilah Rahab. Ya. Rahab. Jadi ini menjelaskan sifat-sifat. Memang sifat inilah yang kemudian, ya kalau kita memperhatikan, konteks ini memang konteks yang melampaui ya teksnya. Tentu tidak cukup kepada hanya raja, tapi di sini tidak ada secara eksplisit dikatakan ini menjadi asal-usul iblis. Ya, saudara bisa memperhatikan ini. Tapi ini konteks bagaimana Tuhan menentang raja-raja yang sombong, ya, yang arogan. Ya, dalam bahasa Ibrani sekali lagi dipakai istilah Rahab. Ya, saudara perhatikan itu. Oke. Nah, ada dua pandangan dan saya pikir pandangan ini silakan saudara ya tentukan sendiri berdasarkan teks-teks itu. Ya, ular adalah binatang yang diciptakan oleh Allah yang dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia. Ya, saya pikir tidak ada masalah. Mengapa ular? Jelas ayat itu berkata, dialah yang paling cerdik. Dia mampu ya memakai kecerdikannya tetapi kemudian untuk menggoda manusia, ya. Ular sebagai manifestasi iblis, ya, itu juga ada di dalam Alkitab. Jadi saudara bisa nanti saudara bisa bandingkan dengan teks-teks yang lanjut dari bagian ini. Jadi ini sangat jelas saudara. Kemudian berikutnya, ya, dijelaskan dalam ayat ini. Dan ular itu telah menjadi cerdik dari semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi kalau kita melihat siapa ular itu, ya kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1 bagiannya A, ular itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi ketika kita melihat terus ajaran Alkitab, kita kemudian hubungkan dengan kitab Kejadian pasal 3, tentulah ular itu bukan ular yang biasa. Tapi ular yang biasa itu kemudian dipakai oleh satu oknum yang menurut Injil Yohanes, kitab Wahyu, itulah sebutan untuk iblis. Saudara, ini harus jelas. Ya, jadi kita harus bisa memilah, kita harus bisa melihat kebenaran ini. Ya, kalau kita memperhatikan ini maka jelas siapa si ular itu. Oke? Nah, sekarang kita lihat mengapa iblis mengambil rupa seekor ular juga jelas, ya, ya. Tetapi sayangnya iblis memakai sifat ini untuk menipu manusia. Jadi sangatlah tepat kalau si ular itu dipakai karena dialah menurut catatan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, dialah yang sungguh-sungguh binatang yang paling cerdik dari semua binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Oke. Dan saya pikir kebenaran ini kita tidak bisa sangkali. Ya, saudara bisa bandingkan 2 Korintus 11 ayat 3. Saya ingin membaca ini supaya kita lebih tegas lagi ya memberikan pengertian dari apa yang kita maksudkan dari kitab Kejadian. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini ayat yang sangat jelas, dikutip oleh Rasul Paulus. Dan dia jelaskan bagaimana manusia yang pertama disesatkan pikirannya, diperdaya, dan sebutan ular itu. Oke? Jadi kira-kira demikian. Jadi kita tidak memasukkan pikiran kita kepada ayat-ayat itu, tetapi ayat itu sangat jelas. Oke? Dan kita bisa melihat ayat-ayat lain di dalam Alkitab yang bisa memberikan ketegasan atau pembuktian tentang kebenaran itu. Nah, ini yang bisa kita lihat siapa ular itu. Oke? Nah, kemudian kita akan melihat, ya, saudara, saya harus memberitahukan kepada saudara bagian ini. Mungkin kita akan bagi dalam 2 episode, ya. Jadi tidak keseluruhan bagian ini akan
kita selesaikan dalam konteks ini, tapi kita akan bagi dalam 2 episode. Beberapa ayat kita akan coba lihat. Kemudian nanti pada sesi berikutnya, khususnya pada hari Senin, itu menjadi bagian yang kedua atau akhir dari bagian tema dari tragedi ini. Oke, strategi yang dipakai iblis untuk mencobai manusia. Kita perhatikan. Ya. Iblis memakai firman Tuhan. Wah, luar biasa. Ya. Saudara perhatikan. Ternyata kebiasaan ini terus berlanjut. Karena kita tahu ketika Tuhan Yesus Kristus berada di bumi ini pun dia dicobai oleh iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa lihat itu dalam Matius pasal yang keempat, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Apa yang ingin kita katakan? Iblis memakai firman Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi dia tahu firman Tuhan. Ya, kita perhatikan. Tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan itu. Oke, kita perhatikan ya. Mari kita buka sekarang. Teman-teman, kalau punya kesempatan mari buka Alkitabmu supaya ruang belajar perjanjian lama hari ini bisa lebih bermanfaat untuk semua teman-teman. Oke? Saudara bisa buka Kejadian 2, ayat 16 sampai 17. Saudara bisa buka itu, ya. Kemudian saudara juga bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 1, ya. Kemudian Kejadian 2 ayat 17, saudara bisa lihat Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Supaya kita bisa melihat apa sih yang diputarbalikkan? Ya, memang iblis memakai firman Tuhan, tetapi apa yang dia dengar itu diputarbalikkan. Ya, nah ini kita lihat. Saudara perhatikan, iblis memakai firman Tuhan, tapi dia memutarbalikkan. Nah, coba saudara perhatikan ayat pasal 2 ayat 17. Kejadian pasal 3, Saudara perhatikan, Kejadian pasal 3 ayat 1. Itu yang saya katakan tadi. Saya langsung kepada bagian yang B. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tentulah Allah berfirman. Ini bukan kalimat yang tegas. Ya, tentulah Allah berfirman. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Betulkah seperti itu? Coba saudara perhatikan. Itu yang saya katakan tadi. Ya, saya baca pasal 2 ayat 16 bagian B. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Jadi, ya iblis memakai firman Tuhan, tetapi dia isi dengan kebohongan, dengan dusta. Betullah yang dikatakan Injil Yohanes. Memang iblis itu bapa segala pendusta. Dan setiap orang yang berdusta dan berdusta. Ya, saudara, silakan lanjutkan. Ya, saudara perhatikan itu. Ya, ini kita lihat. Jangan kamu makan buahnya. Ular mengubah Allah yang mau memberi. Ya, saudara perhatikan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ular mengubah Allah yang mau memberi semua. Ya, tentu dengan batasan. Karena ada kata tetapi. Ya, menjadi Allah yang egois, tidak mau memberi. Saudara perhatikan. Yang pertama, ya, akibat godaan iblis ini, ular ini, dia, kita memperhatikan di situ, dia menampilkan sosok Allah yang begitu berbeda. Ular menampilkan sosok Allah yang begitu berbeda. Allah yang adalah pemurah, yang penuh kasih karunia. Tetapi melalui kalimat, ya, jangan kamu makan buahnya, iblis ingin mengubah tampilan Allah yang betul-betul serakah, Allah yang tidak mau memberikan. Ya, jadi saudara bisa memperhatikan di sini. Ini godaan yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita hari ini. Ya. Kemudian mari kita perhatikan lagi, yang kedua. Ya. Sekali-kali kamu tidak akan sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba saudara perhatikan ayat 4.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Benarkah demikian? Ya. Saudara perhatikan kalimat di pasal 2 ayat 17. Pastilah engkau mati. Ya, saudara, kalau dalam gramatikal bahasa Ibrani dipakai infinite absolute. Jadi pasti mati. Oke? Ini kebohongan yang berikutnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ular meyakinkan Hawa bahwa apa yang dikatakan Allah pasti mati adalah kebohongan. Jadi, oke? Saudara perhatikan, selain tadi iblis atau ular menampilkan sosok Allah yang pelit, yang hanya tidak memberi apa-apa, kemudian sosok yang kedua, dia menampilkan Allah itu sebenarnya pembohong. Karena ketika dia katakan pasti mati, tapi iblis katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan ini, oke? Tetapi sesungguhnya ayat yang kelima, saudara perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 5, oke? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, saudara perhatikan ini. Allah akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita lihat, ya. Apa yang dimaksud, ya? Ya, iblis katakan menurut ular bahwa alasan Allah memberikan larangan, perhatikan di sini. Menurut ular, kalau kita lihat ayat ini, bahwa alasan Allah memberikan larangan makan buah pohon pengetahuan itu karena Allah mengetahui bahwa jika manusia itu memakan buah itu, dia akan sama dengan Allah, dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sosok yang ketiga, ular ingin menampilkan pribadi Allah yang otoriter. Dia tidak menghendaki ada seorang pun yang bisa menjadi saingannya. Tetapi apakah demikian yang dimaksudkan? Oke? Apakah demikian yang dimaksudkan oleh teks ini? Ya, kita akan perhatikan. Kita lanjutkan. Jadi menurut ular, jika Allah melarang memakan buah itu bukan karena tidak ingin manusia mati, tetapi Allah tidak ingin disaingi. Ya. Allah menjadi pribadi yang pelit, serakah, tidak mau berbagi. Allah dikatakan menjadi pendusta. Karena Allah katakan mati, iblis katakan tidak mati. Ya. Kemudian Allah menjadi pribadi yang tidak mau disaingi. Lihat, ini yang seringkali akhirnya terimpus kepada manusia sepanjang zaman. Cara pandang manusia kepada Allah yang penuh kasih karunia itu berubah. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Oke? Kemudian yang berikut kita lihat. Perkataan ular ini sesungguhnya menjelaskan ada 3 keinginan manusia yang mendasar. Tidak ingin mati atau takut mati. Semua manusia takut mati, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara perhatikan, keinginan untuk awet muda, keinginan untuk tidak tua, keinginan untuk tidak mati. Berbagai cara pengobatan-pengobatan secara alternatif pun dipakai oleh orang, berguru, bertapa, melakukan segala usaha supaya tidak tua, supaya tidak mati. Ini keinginan manusia yang mendasar dari waktu ke waktu sampai hari ini. Saudara perhatikan. Ya. Saudara perhatikan, ini dilakukan oleh banyak orang. Oleh tokoh-tokoh, oleh ahli-ahli supaya mereka tidak mati. Sehingga ya, teknologi yang sudah dicemari oleh dosa, membuat cloning, ya, membuat manusia itu hidup kembali dengan rupa dan bentuk yang sama. Sesungguhnya bersumber dari keinginan manusia pertama sekali ketika dia dicobai. Ya, kita perhatikan. Yang berikutnya, ingin menjadi seperti Allah. Ya, keinginan yang kedua, manusia selalu menginginkan kedudukan di atas. Dia tidak mau diperintah, dia mau memerintah. Dia tidak mau di bawah, dia mau di atas. Ya. Ini keinginan. Ini
ambisi, obsesi manusia dari waktu ke waktu. Dan ternyata akarnya ada dalam kitab Kejadian ini. Saudara perhatikan, ini sangat luar biasa saudara. Ya, kemudian kalau kita memperhatikan, ingin mengetahui segala sesuatu. Ya, akhirnya karena ingin mengetahui segala sesuatu, banyak juga manusia yang akhirnya ya jadi sok tahu, kan gitu ya. Dan merasa paling tahu. Ini yang kita lihat. Terjadinya perselisihan, terjadinya percekcokan, perpecahan karena masing-masing selalu lebih tahu daripada yang lain. Kita perhatikan. Oke, ini yang kita lihat. Kemudian strategi iblis yang kedua ayat 5. Ya, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kalau saudara perhatikan, karena manusia ini sudah kompromi dengan iblis, ya, dengan si ular, yang harusnya ular itu dapat ditaklukkan, tetapi justru dia yang ditaklukkan yang terjebak. Kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Dosa itu melahirkan kebodohan, ketumpulan pada pikiran. Saudara perhatikan, kalau Hawa pada waktu itu sadar bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh iblis ini nggak benar. Ya, karena maksud dari kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, karena sebenarnya sangat jelas. Kejadian 1 ayat 26. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi di sini iblis mencobai manusia itu. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kemudian kalau kita melihat untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Sebenarnya kalau kita lihat Amsal 1 ayat 7 ini terbalik. Ya. Apakah kita harus melakukan ya untuk mengetahui yang baik dan yang jahat? Justru kita harus melanggar firman Tuhan. Karena Amsal 1 ayat 7 sangat jelas. Permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ini sangat jelas saudara. Oke, kita melihat ya. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah kejatuhan manusia. Ini bagian yang terakhir sebelum nanti pada bagian yang kedua kita akan lanjutkan pada sesi yang lain. Ya, saudara perhatikan. Manusia itu terjebak dalam diskusi. Dia memberi telinganya, dia memberi perhatian, dia memberi waktunya, memberi respon kepada perkataan iblis dan akhirnya dia justru terjebak. Oke, saudara perhatikan. Ya. Manusia ya. Jadi akibat dosa yang pertama, manusia mengurangi firman Tuhan. Coba saudara perhatikan. Ya. Dikatakan di sana, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya, perhatikan pasal 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Jadi konsentrasinya bukan lagi kepada kebaikan Tuhan, tetapi kepada sisi ya, larangan yang hanya satu larangan itu. Batasan yang diberikan Tuhan. Saudara perhatikan, dia mengurangi dengan kata bebas. Mengurangi kebenaran firman Tuhan sama dengan mengurangi seluruh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau saudara perhatikan, mengurangi firman Tuhan. Ya, ini sangat jelas. Manusia menambah firman Tuhan. Ya, dia katakan, ataupun raba buah itu. Apakah Tuhan pernah berkata? Tidak. Jadi, justru perkataan manusia ini kepada ular, justru dia memperkuat apa yang dikatakan ular. Betul lah apa yang dikatakan ular, sehingga tanpa sadar dia katakan, ataupun raba. Tuhan tidak pernah katakan. Saudara perhatikan, mengurangi dan menambah firman Tuhan. Oke. Kemudian yang berikut yang bisa kita lihat, ya, Hawa mengubah firman Tuhan. Oke, saudara perhatikan. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 3, ya, ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Saudara teliti, coba bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan telah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ya, saudara perhatikan, ya. Menurut firman Tuhan, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu ialah pohon kehidupan.
Allah tidak melarang manusia untuk memakannya, tetapi Hawa mengubahnya. Oke? Ini kalau saudara memperhatikan, ya, ini sangat jelas. Jadi dia memiliki fokus kepada larangan-larangan Tuhan dengan menyingkirkan segala kebaikan, kemurahan, pemberian Tuhan. Saudara perhatikan. Seringkali ini juga yang melandasi pemikiran kita. Seringkali kita berorientasi hanya kepada hal-hal yang negatif. Kita lupa ada begitu terlalu banyak hal yang baik. Dan ya, maka ini sangat jelas. Fokusnya berubah. Ya, kalau saudara memperhatikan pada bagian ini, ya, ini hal yang luar biasa. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Manusia membiarkan dirinya hanyut dan mentaati rayuan iblis. Dia mendengar. Ya, ayat 6 dan 7 dia mendengar. Oke. Kemudian melihat. Jadi saudara perhatikan, ketika manusia itu mulai memberi telinganya, mulai memberi matanya. Sama, ya. Ini menjadi pangkal bagaimana manusia itu jatuh. Dan dalam sejarah yang kemudian kita melihat kisah Akan juga dimulai dari mendengar, kemudian melihat benda-benda yang akan dikhususkan dibinasakan Allah itu, ya. Jadi dosa melihat itu jelas sekali di sini, ya. Ya, kalau saudara memperhatikan juga dalam kisah 2 Samuel 11 ayat 22 dan 4. Jadi ini yang terjadi. Nah, kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 9, pohon yang ditetapkan Allah untuk menjadi makanan manusia memiliki sifat menarik dan baik untuk dimakan. Sesungguhnya apa yang diperuntukkan oleh Allah bagi manusia itu menarik dan baik untuk dimakan, itu cukup. Tetapi saudara perhatikan, ujian, godaan dari dalam, ya sebagaimana Yakobus 1 tadi katakan, keinginan itu menyeret manusia kepada keserakahan. Kebaikan Tuhan yang sedemikian besar, kemurahan yang sedemikian besar, kebutuhan yang sedemikian luar biasa yang Tuhan siapkan, ya, itu teralihkan kepada suara setan yang menggoda, dan dia melihat, ya, apakah memang makanan untuk manusia itu kalah menariknya? Tidak. Tapi perhatikan, ketika manusia sudah memberi telinga, memberi mata, maka di sini sangat jelas akibat yang terjadi bagi manusia itu. Ya, tetapi manusia melihat pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan justru baik untuk dimakan. Perhatikan, ya, padahal makanan pohon yang disediakan Tuhan itu menarik, tapi sudah dialihkan oleh karena ada keinginan yang menyeret, hawa nafsu yang menyeret. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2, ya, apa yang dikatakan di sana dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, oke, ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan, di sini kategori dosanya sangat jelas, ya, dikatakan keinginan daging. Oke, ini yang menyeret Hawa. Keinginan mata, dia lihat, dan keangkuhan hidup karena ada keinginan untuk menyamai Allah. Dia terobsesi dengan bujukan, rayuan, kebohongan iblis. Ini bisa kita lihat, saudara. Nah, dengan demikian maka apa yang terjadi? Kita lihat setelah melihat, mengambil, memakan, namun tidak ingin sendiri, jatuh. Manusia itu justru memberikannya kepada suaminya. Saudara, ini beberapa hal yang bisa kita pahami pada bagian ini. Sehingga melihat apa yang terjadi. Tragedi itu terjadi justru di tengah-tengah kemurahan hati Allah. Saya ulang. Tragedi manusia yang pertama itu terjadi justru di tengah-tengah kemurahan segala kebaikan Allah yang memberikan segala keistimewaan bagi hidup manusia.
Tetapi pada saat yang sama, disitulah mulainya tragedi itu terjadi, sampai kepada bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nanti kita pada bagian selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana akibat-akibat dosa dan bagaimana tindakan Tuhan kepada manusia yang berdosa itu, dan bagaimana akibat dosa itu bagi manusia yang sampai berakibat kepada kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang saudara ingin tanyakan kepada saya melalui acara live ini, silakan saudara masukkan di chat live, secara live. Saya akan memberikan jawaban-jawaban kepada saudara semampu yang saya berikan. Biarlah kiranya pemaparan saya pada sore hari ini boleh memberkati semua saudara dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.